Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Riro Plautoba dari SMK Negeri 1 Pelabuhan Ratu. Pada kesempatan ini guys, saya akan sedikit share tentang bagaimana cara merubah haluan kapal kita sendiri dan kecepatannya berapa apabila ada kemungkinan terjadi tubrukan dengan kapal lain dengan menggunakan radar plotting. Oke guys, seperti biasa sebelum materi ini maka tolong subscribe, share, dan like video ini. Semoga akan lebih baik untuk selanjutnya. Oke guys, sebenarnya materi ini lanjutan daripada materi yang pertama, menentukan CPA dan TCPA, kemudian kecepatan kapal target, haluan kapal target, aspek ya, apabila di kapal kita tidak tersedia ARPA, sehingga kita harus memploting dari radar kita. Oke guys, pada materi yang pertama kita sudah menyampaikan bagaimana mencari CPA, TCPA, haluan kapal target ya, haluan kecepatan kapal target dan aspeknya. Nah, pada pertemuan kali ini adalah lanjutannya. Bagaimana apabila kemungkinan terjadi tubrukannya lebih besar dan kapal kita harus merubah haluan kemana dengan kecepatan berapa, kira-kira seperti itu guys. Oke, tapi kita akan mulai dari awal guys ya, seperti biasa. Andai kata ada soal seperti ini pada radar haluan kapal sendiri ya, haluan kapal kita 351, kecepatan 10 knot pada pukul 8.05 di baring target 43 derajat, jaraknya 88. Kemudian pada jam 8.17 di baring kembali target sebesar 43, sama guys, baringan pertama 43, baringan keduanya pun 43. Ini ciri bahwa kemungkinan tubrukan dengan kapal kita adalah lebih besar karena pada waktu yang berbeda tapi haluannya, tapi baringannya terhadap target besarnya masih tetap sama. Itu yang membuat kita harus mengambil sikap bagaimana ya untuk tindakan selanjutnya supaya tidak tubrukan. Nah, dikarenakan baringan tetap sama pada waktu yang berbeda, maka harus dilakukan perubahan pada haluan kapal sendiri untuk menjadi tubrukan. Ya, jika pada pukul 08.23 kapal sendiri harus merubah haluan, kapal kita ini harus merubah haluan, bagaimana perubahan haluannya dan kecepatannya harus berapa? Kira-kira seperti itu. Dengan harapan CPA yang kita minta misalkan 2 mil misalkan, supaya agak jauh gitu. Oke guys, tindakan pertama adalah sama seperti pada pertemuan awal ya, menentukan CPA. Sama, kita tentukan baringannya haluan kapal sendirinya guys, ini 351 ya. Kemudian kita baring target ya, ini 043 ya. Pada pukul 08.05 ya, di baring 43, jaraknya ini sejauh 8,8 mil. Cara ngukurnya sama guys seperti di bawah ini, tinggal digeserkan seperti pada pertemuan pertama. Kemudian pada pukul 08.17 ya, ternyata target di baring tetap sama 43 derajat guys, hanya jaraknya di sini ya. Kita kasih titik
A. Oke. Kemudian dengan cara yang sama, karena baringan targetnya besarnya sama, maka CPA-nya sudah jelas 0. Ya, CPA-nya sudah jelas 0, berarti kemungkinan tabrakannya lebih besar. Kemudian TCPA-nya bagaimana? TCPA-nya sama caranya guys, kayak kemarin. Ya, jadi waktu pada saat BS2 baringan kedua ya ditambah ini 5/6 ini adalah jarak dari, kalau di materi yang pertama adalah AN, karena ini N-nya tidak ada, maka gunakan dengan AC ya. Logikanya kalau CO tadi 8,8, kemudian CA AC-nya tadi 5,6, maka AO-nya atau OA-nya adalah tinggal dikurangi saja guys. Selisih antara 8,8 dengan 5,6 berarti 3,2. Jadi rumusnya AC per OA kali selisih waktu ya guys. 5,6 per 32 kali 12, setelah dihitung ketemunya 21 menit. Sehingga tubrukan akan terjadi pada pukul 08.26. Karena CPA-nya 0, maka kemungkinan tubrukannya akan terjadi pada pukul segitu. Itu TCPA. Jadi CPA-nya 0, TCPA-nya pukul 08.26. Oke guys. Kemudian haluan kapal targetnya kemana? Sama guys. Ya seperti biasa, buat garis dari O ya berlawanan dengan haluan kapal kita, kan gitu guys. Nih berlawanan sejajar ya. Kalau ini ke sana, dari O ke arah sini, kemudian ukur WO-nya, kita hitung WO-nya. Setelah dihitung ketemunya WO sama dengan I/60 kali kecepatan ya. Kecepatnya 10 knot, selisihnya 12 bagi 60, 1/5 kali 10, 2 mil. Berarti WO-nya 2 mil guys ya. Kita jangkakan 2 mil seperti biasa pakai jangka ya. Itu pakai jangka, ternyata misalkan ketemunya di ya, kita jangkakan, mengulangi lagi 2 mil guys. Anggap aja ini jangkanya ya. Kita jangkakan 2 mil ke atas. Nah, kira-kira seperti itu. Kita jangkakan dari O ya guys, jangan lupa dari O 2 mil. Oke, 2 mil. Nah, ketemunya di titik ini guys. Titik ini kita beri tanda titik W ya guys, jangan lupa W. Gitu. Ini geserkan kembali. Setelah dikasih titik W, berarti WO Y owen ship. Jadi kapal kita ke sana Y owen ship. Kemudian sambungkan W dengan kira-kira seperti itu ya, sehingga ketemu WA. WA-nya atau Y of another ship adalah kapal targetnya. Seperti biasa, kemudian buat garis yang sejajar dengan WA. Geserkan ke titik C atau titik center. Ternyata ketemunya yang ini guys, ini kapal targetnya. Jadi haluan kapal targetnya 261 guys. 261 ya. Itu. Oke. Next. Setelah ketemu WA, maka kita harus hitung dulu
berapa kecepatan kapal itu, ya. Dengan cara kecepatan kapal target sama dengan 60/12 selisih ya, kali 2,4. 2,4 dari mana? Dari WA. Kita ukur WA-nya, ketemunya setelah diukur pakai jangka 2,4. Sehingga 60 bagi 12, 5 kali 2,4 sama dengan 12 knot. Jadi ketemu kapal targetnya kecepatannya 12 knot gitu. Next. Kemudian untuk yang aspek seperti biasa guys, dari baringan target buat garis lurus ke belakang ya guys. Kalau mau pakai gambar ini. Kemudian sudut antara ya garis perpanjangan dari baringan kapal target dengan haluan kapal target, inilah aspek. Kenapa red? Karena aspeknya merah. Coba kita logika guys. Kapal kita berjalan ke sana ya, ke sana. Kapal orang lain jalannya ke sini. Ya. Berarti kapal kita ini melihat kapal target di sebelah mananya? Pasti jelas di sebelah kirinya. Kan gitu. Ingat, merijonan, berarti merah kiri. Nah, karena melihat kapal target sebelah kiri lambung kapal, maka disebut aspek merah atau red. Rumusnya adalah haluan kapal target dikurangi baringan yang kedua plus 180. Haluan kapal targetnya 261. Baringan kedua, baringan satu sama kan? 43 derajat ditambah 180. 223, maka 261 dikurangi 223 sama dengan 38 derajat red aspeknya. Guys, kalau bisa dibuktikan 38, coba kita hitung nih. Ini garis ini ya guys. Garis ini dengan garis yang merah. Ya, 10, 20, 30. 31 guys, lebih 1. Kan 38, tambah dari sini 7. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 31 tambah 7, 38. Hitungan sama asli di radar plotting sheetnya akan sama guys. Oke. Aspeknya 38 derajat red. Oke. Setelah menentukan yang materi seperti itu materi pada saat awal. Jadi saya mengulang saja guys. Nah sekarang berapa haluan yang harus kita rubah? Misalkan di soal tadi ya tertera pada pukul 08.23. Kita harus merubah kemana? Kalau CPA kita pengen 2,0 mil. Nah, caranya ngitung titik P dulu guys. Nah, ngitung titik P ini guys, ya pada BS baringan kapal target, caranya AP ya guys, AP sama dengan waktu AP dibagi waktu OA kali panjang OA. Gitu guys. Ya, sambil ngingetin. Nah, waktu AP, nah kita mulai. Waktu antara A sama P. Waktu A-nya 08.17 guys, yang ini kan. Waktu P-nya tadi berapa? 08.23 guys. Ya, di soal. Berarti 08.17 dikurangi 08.23. Selisihnya maksudnya guys. Jadi selisih antara 08.23 menit dengan 08.17 menit. Kemudian bawahnya selisih antara waktu pada O dan A. Pada O 08.15, pada titik A 08.17. Nah, setelah dikurangi, ini 8.23 menit kurangi 17, 6 ya guys. Kemudian 17 kurangi 5, 12, berarti 6/12 kali. OA-nya berapa? OA-nya 3,2. Dari mana? Nggak usah dijangka juga bisa guys. Tadi OC-nya 8,8 ya kan? AC-nya 5,6. Nah, tinggal selisihnya. Berarti OA-nya 3,2 mil gitu. Dijangka juga boleh. Oke guys, beres 3,2.
maka ketemunya AP-nya 1,6 guys. Oke, setelah ketemu 1,6, seperti biasa guys, jangkakan di skala 1,6. Kira-kira jangkanya seperti ini guys. Ya, kalau 1,6 ya, di sini guys. Oke, 1,6 kira-kira segini. Kita ukur dari A. Ya, ukur dari A 1,6. Nah, kira-kira segitu ya guys. Oke, 1,6 buat titik. Namanya titik P setelah ketemu. Setelah ketemu titik P ini guys, maka jarak kita pengen berapa CPA-nya tadi? Pengen 2 mil. Ukur 2 mil dari titik pusat guys, dari sini. Misalkan ketemu, kira-kira jaraknya segini. Kita buat pakai jangka guys. Ya, 2 mil. Nah, ini kalau diukur jaraknya sama 2 mil nih guys. Ya, jadi pakai jangka diputar jauh 2 mil. Kalau kita pengen 1,5 mil silahkan. Nah, setelah 2 mil ini kita jangka, maka hubungkan titik P tadi supaya berhimpit dengan 2 mil tadi guys. Nah, kira-kira seperti jadi berhimpit. Ya, awas. Ya, harus berlawanan dengan segitiga yang kita buat ini. Ya guys, awas jangan ke sini. Jangan berhimpitnya jangan ke sini. Salah. Ya, karena di daerah segitiganya di daerah sini berarti garisnya harus berlawanan, kira-kira di daerah sana guys, gitu. Oke. Nah, ini kita sebut RML aksen. Oke. Ya, relatif movement line yang kedua karena tidak ada RML yang pertama tadi. Oke, setelah ketemu ini guys, selanjutnya jangkakan dari titik A yang berlawanan dengan garis RML aksen itu. Ya, misalkan kita ketemu garis kan buat garis dari titik A yang yang arahnya sama dengan RML aksen. Nah, kira-kira garisnya yang merah ini guys. Ya, ini garis yang merah, garis yang sama dengan RML aksen. Nah, kira-kira gitu. Buat garis. Setelah buat garis ke arah sana, kebalikannya dari RML aksen, dari titik A, awas jangan lupa dari titik A, maka jangkakan, ya, jangkakan dari titik W ke titik O, jangkakan guys. Ya, jarum yang tajamnya di titik W, kemudian pensilnya di titik O, kemudian kita putar ya, sampai berpotongan dengan garis perpanjangan RML aksen tadi, yang ini nih, yang merah. Ya, kan ini di sini nggak bisa pakai jangka, anggap aja pakai ini jangkanya guys, misalkan gitu ya. Ya, kira-kira gitu. Jadi nempel bersentuhan di O, ya was, jangkakan pensilnya di O, putar sampai bersentuhan dengan garis perpanjangan RML aksen tadi. Nah, perpotongannya dengan jangka tadi, setelah dijangka disebut titik O aksen guys. Kita buat titiknya dulu ya, misalkan titiknya ini guys, ya kan, titiknya ini kita beri nama O aksen. Nah, ini O aksen guys. Oke, kemudian sambungkan dari W ke O aksen. Ya, buat garis dari W ke O aksen. Nah, misalkan garisnya begini guys. Gitu ya. Nah, ini sambungkan
dari W ke O aksen. Misalkan garisnya begitu. Nah, W O aksen, Y of O1 shift yang aksen yang kedua, inilah haluan kapal kita yang baru, guys. Oleh karena itu, seperti biasa, geserkan garis W O aksen ke titik pusat. Nah, misalkan setelah digeserkan, dapatnya seperti ini, guys. Nah, inilah haluan kapal kita yang baru. Supaya tidak terjadi tubrukan. Ini haluan sejajar dengan WO aksen. Jadi kapal kita yang baru haluannya berapa? 59, ya guys. Ya. Jadi supaya tidak terjadi tubrukan, kita putar haluan menuju haluan ke 59 dari haluan tadi 351, guys. Oke. Setelah 59 terus kecepatannya berapa? Haluan yang baru, kan begitu. Oke. Kita buat titik antara W sama O. Kita buat titik antara W sama O yang berpotongan di garis yang kita buat tadi, guys. Nah, ini guys namanya titik ini, ya kan? Nah. Oke. Nah, titik itu kita sebut, kita buat namanya O double aksen. Itu. Nah, kemudian kita ukur WO double aksen itu berapa mil. Biasa pakai skala. Nah, setelah kita tentukan, maka ketemu WO aksen teh berapa? Kita buat kecepatan kapal baru 60/12. Biasa rumusnya kali WO aksen. Gitu, guys. Setelah dihitung ketemunya, kalau ini WO aksennya 0,6 mil, maka kecepatannya kapal kita yang baru adalah 3 knot. Jadi kecepatan kapal kita sendiri yang baru adalah 3 knot, guys. Dari perhitungan seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Oke, guys. Jadi secara kesimpulan, ya, kalau andai kata di kapal kita tidak ada arpa, adanya radar saja, maka kita harus lakukan plotting. Kemudian apabila baringan yang pertama dan kedua besarnya tidak berubah pada waktu yang berbeda, siap-siap bahwa kemungkinan kapal tubrukan dari lebih besar. Oleh karena kita harus ambil sikap dengan cara merubah kapal kita sendiri dengan haluan kapal kita tertentu. Nah, perhitungannya berdasarkan soal ini, haluan kapal kita tadinya 351, karena ada mau tubrukan, maka pada pukul 08.23 kapal kita berubah haluan ke arah ke 59 derajat dengan kecepatan 3 knot. Ya, guys, logikanya kapal target ke sini, kapal kitanya ke sana, kecepatannya pelan, pada pukul 08.23 kira-kira tidak akan terjadi tubrukan. Kira-kira gitu, guys. Mohon maaf kalau ada salah-salah KT. Seperti biasa jangan lupa ya, subscribe, like, dan share. Terima kasih. Bravo pelaut. Tetap jaga protokol kesehatan 3M, terutama social distancing. Jangan dekati kerumunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.